Baik, Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya kita akan melanjutkan ke seminar sesi ketiga dengan materi strategi percepatan program PSR dan optimalisasi lahan untuk tanaman tumpang sari. Dan materi ini akan dipandu oleh moderator, yaitu Ketua Gapki Cabang Kalimantan Timur, Bapak Rahmat Perdana Angga, terpilih sebagai Ketua Gapki Kalimantan Timur periode 2024 hingga 2029 melalui musyawarah cabang 6 yang digelar di Balikpapan. Ia memenangkan pemilihan dengan perolehan suara sekitar 63% dan pernah menjabat sebagai Sekretaris Gapki Kaltim yang memberikan landasan kuat dalam menjalankan tugas-tugas kepimpinan organisasi ini. Setelah resmi dilantik, kepengurusan baru langsung melaksanakan rapat kerja cabang, mengusung semangat memperkuat solidaritas internal dan membangun kolaborasi yang sinergis dengan seluruh pemangku kepentingan. Rakerja pertama ini membahas berbagai isu krusial seperti edukasi industri sawit berkelanjutan, produktivitas, dan mitigasi dampak lingkungan. Selama tahun 2025, Gapki Kalimantan Timur di bawah pimpinan Bapak Angga menetapkan sejumlah program prioritas melalui Rakercap, terutama menyentuh aspek keberlanjutan, sertifikasi ISPO, mitigasi kebakaran lahan, serta kerjasama lintas lembaga dalam pengembangan industri sawit keberlanjutan. Salah satu inisiatif awal di bawah kepemimpinan Bapak Angga adalah kampanye edukasi untuk kalangan pelajar dan mahasiswa guna membangun pemahaman positif. Warahmatullahi wabarakatuh. Biar gak ngantuk itu tadi pura-pura jatuh. Biar ngantuk. Baik, Bapak Ibu sekalian, hari ini, sore ini saya diminta untuk memandu sesi seminar kita yang ketiga, yaitu mengenai strategi percepatan program PSR dan optimalisasi lahan untuk tanaman tumpang sari. Seperti kita ketahui bersama bahwa PSR atau peremajaan sawit rakyat ini sangat penting dalam usaha kita untuk meningkatkan produktivitas sawit rakyat. Namun kita ketahui bersama masih banyak sekali kendala di lapangan, termasuk salah satunya adalah masa tunggu yang menyebabkan pendapatan petani menurun. Oleh karena itu, dalam kesempatan sore hari ini, kita bisa berdiskusi bagaimana perlu strategi percepatan sekaligus pemanfaatan lahan melalui tanaman tumpang sari sebagai sumber pendapatan alternatif bagi para petani. Kita akan mendengarkan paparan dari para narasumber yang sudah hadir bersama kita nanti dan akan ada sesi diskusi juga tanya jawab. Dan kami sangat berharap forum ini bisa memberikan solusi juga inspirasi untuk implementasi PSR di lapangan ke depan. Tanpa berpanjang kata, saya perkenalkan para narasumber. Yang pertama adalah kami persilahkan Bapak Lizaki Somantri dari PT Uniterda Arkato. Dipersilahkan naik ke atas panggung. Bapak Lizaki Somantri ini menapaki karir agribisnis sejak menuntaskan pendidikan di IPB dan Universitas Pajajaran. Beliau berpengalaman mengelola perkebunan jagung, mulai dari kepala afdeling ya Pak ya, hingga manajer produksi, sambil mengembangkan model pertanian berkelanjutan di berbagai daerah. Mulai tahun 2020, beliau menjadi konsultan di PT Perkebunan Lebuni untuk pengembangan jagung di Gorontalo. Lalu tahun 2023 bergabung sebagai tenaga ahli di PT Cita Agri Indonesia, dan sejak tahun 2024, Pak Zaki menjabat sebagai Head of Plantation di PT Uniterda Arkato, memimpin perkebunan dengan visi keberlanjutan, produktivitas tinggi, dan pemberdayaan petani. Mohon aplaus buat beliau. Kemudian narasumber yang kedua adalah kami persilakan Bapak Bambang Gianto. Monggo Pak. Beliau adalah Wakil Ketua 1 Aspektir Indonesia. Sosok yang akrab di kalangan petani sawit Indonesia, mengawali kiprahnya dari dunia perkoperasian di tingkat desa,
dan menapaki peran strategis hingga kini menjabat sebagai Wakil Ketua 1 Aspekpir Indonesia dan juga Ketua KUD Mukti Jaya di Sumatera Selatan. Sangat banyak pengalamannya di lapangan, paham betul dengan denyut nadi kehidupan pekebun, mulai dari tantangan harga, akses, pembiayaan, hingga pentingnya tata kelola kebun yang berkelanjutan. Sebagai Ketua KUD, Pak Bambang tidak hanya mengelola koperasi sebagai wadah ekonomi, tapi juga membangunnya menjadi pusat pemberdayaan petani. Di bawah kepemimpinan beliau, koperasi menjadi motor penggerak peningkatan produktivitas, peningkatan literasi keuangan anggota hingga memperluas akses pasar bagi hasil pekebun. Perannya di Aspekpir Indonesia memperkuat suaranya di tingkat nasional, memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada petani sawit rakyat serta mendorong kemitraan yang saling menguntungkan antara pekebun dan perusahaan. Beri tepuk tangan untuk Pak Bambang Gianto. Lalu untuk narasumber yang terakhir, pada Bapak Muhammad Iqbal. Kami persilahkan. Ayo bro. Beliau Ketua Kompartemen Kebijakan dan Sosialisasi PSR di GAPKI, Head of Strategic PSR PT Smart Tbk. Dikenal luas di kalangan pelaku perkebunan kelapa sawit melalui perannya sebagai Kompartemen Kebijakan dan Sosialisasi Peremajaan Sawit Rakyat atau PSR, memastikan program PSR tidak hanya berhenti pada kebijakan tetapi benar-benar dirasakan petani. Mulai dari peremajaan kebun yang lebih produktif hingga peningkatan kesejahteraan dan kelestarian lingkungan. Berawal dari pengalaman langsung mendampingi petani di lapangan, Pak Iqbal juga memahami betul tantangan yang mereka hadapi. Hal ini akan menjadi bekal penting dalam merancang strategi sosialisasi yang mudah dipahami, relevan, dan tepat sasaran. Beri aplaus buat Pak Muhammad Iqbal. Oke, baik, terima kasih para narasumber. Untuk mempersingkat waktu, kami akan mempersilahkan para narasumber untuk menyampaikan paparannya masing-masing. Nanti kita akan lanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Masing-masing diberi waktu 15 menit ya, Bapak. Kami persilahkan dari Pak Zaki dulu, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, yang terhormat Bapak Edi Martono sebagai Ketua Umum GAPKI, yang terhormat Bapak Mukti sebagai Direktur Eksekutif GAPKI, yang terhormat Ketua GAPKI Cabang Kalbar, Kaltim, Kalteng, Kalsel, dan Kaltara, tak lupa Ibu Purwanti Munawir sebagai Ketua Panitia, para pengurus GAPKI, dan para bapak dan ibu sekalian yang hadir di tempat ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan karunia-Nya. Alhamdulillah dalam kesempatan ini saya bisa berdiri di hadapan bapak ibu sekalian di dalam waktu yang amat sangat singkat ini. Saya akan coba menyajikan tema tentang strategi percepatan program PSR dan optimalisasi lahan untuk tanaman tumpang sari. Ini sebetulnya kalau bicara tentang program PSR ini, coba saya membuat beberapa konten. Yang pertama bicara tentang optimalisasi lahan. Yang kedua, saya sejak 2005 itu bergerak di perkebunan jagung, sehingga dalam konten kesempatan di saat ini akan disajikan bagaimana peluang bisnis jagung ini di lahan-lahan PSR. Yang ketiga tentang manajemen Conestate, keempat analisa laba rugi bisnis jagung. Next. Bicara optimalisasi lahan berarti upaya untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi, baik melalui peningkatan hasil panen maupun pengelolaan yang lebih baik. Nah, optimalisasi lahan ini sebetulnya bisa dengan tumpang sari di sela-sela tanaman pokok untuk meningkatkan pendapatan sebelum tanaman pokok itu menghasilkan. Jadi banyak, bisa dengan umbi-umbian, padi gogo seperti yang tadi disampaikan oleh moderator sebelumnya. Termasuk ini salah satu contoh
perkebunan jagung di antara tanaman pokoknya adalah mangga. Yang coba kami sajikan ini adalah lahan yang coba kami kelola di wilayah Indramayu, Jawa Barat. Indramayu itu terkenal dengan komoditi mangganya, penghasil mangga. Nah, di antara lahan kawasan KHDPK ini, kami mencoba memanfaatkan dengan tanaman tumpang sari jagung. Next. Nah, bicara peluang bisnis jagung, luas panen produksi jagung di Indonesia itu pada Maret 2025, ini data dari BPN, sebesar 0,29 hektar itu mengalami penurunan. Produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14% pada Mei 2025 juga sebanyak 0,98 juta ton, turun sebanyak 0,1. Nah, ini dibandingkan dengan bulan Mei 2024 sebanyak 1,08 juta ton. Next. Nah, Indonesia ini mengalami kekurangan pasokan jagung yang cukup besar, terutama untuk kebutuhan industri pakan. Hal ini disebabkan oleh satu produktivitas yang belum optimal. Jadi rata-rata produktivitas jagung di Indonesia itu masih di bawah negara-negara luar, masih sangat jauh ya. Yang kedua, inefisiensi biaya produksi. Biaya produksi untuk tanaman jagung di kita ini masih sangat tinggi. Nah, kurangnya fasilitas pasca panen yang memadai, sehingga dengan kurangnya fasilitas pasca panen yang memadai, otomatis kualitas dari jagung itu sendiri banyak yang di bawah standar yang dibutuhkan oleh feed, farm maupun food. Disparitas harga antara jagung lokal dan impor. Jadi jagung impor itu jauh lebih murah dibanding dengan jagung lokal. Keterbatasan akses petani terhadap informasi pasar. Jadi saat ini yang terjadi, rantai tata niaga untuk tanaman jagung itu masih terlalu panjang. Dari mulai petani, pengepul, bahkan pengepul juga ada pengepul 1, pengepul 2, tengkulak, baru end user. Itu yang terjadi. Nah, saat ini adalah sejarah, Pak. Kenapa kami katakan sejarah? Gairah petani meningkat seiring dengan hadirnya kebijakan pemerintah per tanggal 13 Juli 2025. Ini adalah momen selama kurang lebih saya 20 tahun mengelola jagung, baru di periode sekarang ada kebijakan pemerintah terhadap kekuatan untuk para petani di harga yang sudah ditetapkan dengan kadar air 18-20% itu di 5.500 dan kadar air 14% di 6.400. Next. Ya. Sebetulnya dengan banyaknya permintaan pasar yang sangat besar, ini perlu kita jawab. Nah, untuk menjawab kebutuhan pasar yang sangat besar ini, maka diperlukan integrasi usaha penanaman produksi jagung yang dikelola secara profesional dengan tetap pendekatannya adalah B2B. Diperlukan penguasaan lahan perkebunan dengan intensive farming untuk mendapatkan tentunya ini produktivitas tanaman jagung yang optimal per satuan lahan dan jaminan kualitas. Diperlukan juga integrasi processing area yang tersentralisir dekat dengan sumber tanaman jagung sehingga biaya pengangkutan dari lahan efisien untuk menekan biaya produksi. Yang ketiga adalah kepastian pasar. Selanjutnya tentang manajemen corn estate next. Nah, di dalam pengelolaan yang coba kami jalankan sebetulnya hanya butuh 4 komponen. Yang pertama adalah tim. Ini yang paling sulit, Pak. Ngebangun tim untuk komoditi jagung, kalau bicara jagung itu bicara tanaman, sering kita katakan tanaman seumur jagung. Karena memang sangat pendek dengan durasi kecepatan setiap hari aktivitasnya itu luar biasa. Sehingga untuk ngebangun satu pengelolaan kebun diperlukan tim yang handal. Kedua adalah aspek teknologi. Teknologi ini sangat penting sekali, bagaimana kita bisa membuat skala kebun besar dengan kecepatan.
ini tentunya butuh teknologi dari mulai traktor, drone, sistem pengairan dan lain-lain. Ketiga adalah tentunya adalah modal. Dan yang keempat jelas adalah aspek pasar. Pasar ini sangat besar sekali Pak. Next. Nah, manajemen Con-Estate yang coba kami jalankan di Uniteda Arkato, ada satu organisasi kebun dari mulai kepala kebun, admin kebun, keuangan, agronomis, logistik, mekanik, operator, supervisor pasca panen, foreman, tenaga harian, dan security. Next. Nah, di sini juga masing-masing punya peranan. Tugas kepala kebun, membuat bagaimana rencana kerja dan anggaran bulanan, terus membuat standar operasional di kebun itu sendiri, monitoring agronomis, kontrol lapangan, dan membuat kebijakan pengelolaan kebun serta evaluasi. Agronomis juga punya tugas, satu membuat rencana kerja harian, bagaimana dia monitoring juga, melaporkan kegiatan di lapangan dan pengembangan, mendampingi kegiatan teknis itu bagian dari tugas agronomi. Next. Karena waktu jadi dipercepat. Nah, di dalam manajemen Con-Estate juga ini sangat krusial adanya admin kebun, kasir dan logistik yang semuanya ini mempunyai peran dan tugas masing-masing. Di mana admin kebun jelas mencatat semua transaksi keuangan baik harian, mingguan maupun bulanan, melaporkan semua keuangan kebun bersama dengan kepala kebun, membuat rencana dan anggaran. Termasuk kasir membuat rencana anggaran, membuat jurnal keuangan setiap hari, mempersiapkan upah untuk diberikan baik yang mingguan maupun yang bulanan. Nah, peran logistik ini sangat sentral kalau di kebun jagung, bagaimana dia mendistribusikan sarana produksi untuk memenuhi kebutuhan budidaya, melaporkan setiap pendistribusian, melaporkan setiap kegiatan harian, juga membuat rencana pendistribusian. Ini harus betul-betul terjadwal dan terdistribusikan dengan baik. Next. Nah, di kebun jagung mekanik ini sangat krusial karena berhubungan dengan alat-alat seperti traktor dan lain-lain, mempunyai tugas memastikan servis rutin dan lain sebagainya sampai pencatatan dokumen kegiatan perbaikan. Jadi semua terjadwal. Next. Next. Nah, kami mencoba membuat list kompetensi untuk setiap tenaga yang berada di Uniteda Arkato. Jadi dari mulai estate manager, agronom, foreman, logistik, semua punya kompetensi dan di situ coba kami tulis ada yang nilai 3 dan lain sebagainya. Itu adalah materi kompetensi yang harus ada untuk organisasi di Con-Plantation. Sehingga dengan membuat materi kompetensi seperti ini diharapkan yang akan mengelola kebun ini betul-betul sudah memahami dan tahu apa yang harus dikerjakan. Next. Nah, ini bicara tentang pengelolaan terbagi menjadi beberapa kegiatan. Yang pertama dari mulai persiapan lahan. Di situ ada beberapa aktivitas dari mulai slasher atau trash rig. Slasher dan trash rig itu adalah perapihan ya, perapihan semak belukar dan lain-lain termasuk gulmanya. Terus kegiatan bajak, dari setelah kegiatan bajak sama apakah di lahan tersebut pH-nya masih rendah dan lain sebagainya, sehingga kegiatan aplikasi dolomit dan pembenah juga itu sama dibutuhkan. Kegiatan rotari, baru herbisida pratanam dan perbaikan dari tanahnya itu sendiri. Baru yang kedua ada planting dari mulai seed treatment. Itu sangat penting karena tadi kalau di sawit itu ada BSR, di jagung juga sama. Ada bule, ada BSR dan lain-lain. Sehingga proses seed treatment ini sangat diwajibkan. Bagaimana
kita memproteksi jangan sampai terjadi ketika tanaman jagung sudah ditanam terjadi penyakit bule dan lain sebagainya. Yang kedua baru penanaman terus penyulaman. Di maintenance jagung dibagi beberapa step dari mulai PHPT, pemupukan, dan aktivitas itu diulang ada PHPT 1, PHPT 2, pemupukan 1, pemupukan 2, itu yang dilakukan di unit TDA Arkato. Yang selanjutnya adalah proses panen, dari mulai bagaimana panen, terus pengangkutan, processing, penyimpanan dan lain sebagainya, dan pada akhirnya mendapatkan hasil dan melakukan proses penjualan. Next. Nah, ini adalah kegiatan yang kami lakukan, kegiatan budidaya dari mulai persiapan lahan dan tanam serta pemupukan. Next. Kegiatan selanjutnya adalah proses pembumbunan dengan menggunakan kultivator, kegiatan penyiraman juga. Penyiraman ini banyak dari mulai pakai sprinkle, ada juga dengan sistem lab. Sprinkler itu biasanya digunakan pada tanaman-tanaman yang masih kecil. Nah, kalau sudah tanamannya besar baru kita menggunakan sistem lab. Next. Selanjutnya adalah kegiatan tadi PHPT, dan ini adalah salah satu gambar bagaimana kegiatan panen yang dilakukan oleh kami di unit TDA Arkato. Next. Nah, dari rangkaian kegiatan tadi kami mencoba membuat standar operasional. Dari mulai H-11, mulai land clearing sampai pada tahapan panen itu setiap waktu terjadwal ya, kapan dilakukan proses land clearing, herbisida, bajak satu dan lain sebagainya. Next. Nah, ini adalah contoh kegiatan dan sarana produksi yang dibutuhkan dalam pengelolaan kebun. Dari mulai kegiatan seleser apa sih yang dibutuhkan, termasuk sarana produksinya, pemakaian alat dan lain sebagainya, coba kami sajikan seperti ini. Next. Nah, untuk menunjang kegiatan tadi tentunya adalah laporan kegiatan, jangan sampai terjadi adanya loss. Dari mulai blok 1 misalkan, kegiatan hari ini apa, luas berapa, jumlah tenaga berapa, HOK, alat dan bahan, itu setiap hari report tersebut dilakukan di kebun unit TDA Arkato. Next. Ini adalah SOP kegiatan, jadi ketika kami di tanggal sekarang itu tanam, langsung kita tarik dari 0 hari sampai 120. Sehingga kapan kita melakukan kegiatan pemupukan dan lain sebagainya sudah terjadwal. Itu adalah untuk mempermudah agronomis dan tenaga-tenaga harian melihat kapan jadwal di blok 1, blok 2, blok 3 dan selanjutnya dilakukan proses kegiatan pemeliharaan. Next. Nah, secara umum anggaran biaya tanaman jagung kurang lebih senilai 22 juta, tetapi ini bukan nilai yang fix. Di musim 1 bisa terjadi di angka 22, di musim 2 bisa terjadi di angka 20, bahkan bisa di angka 18 juta. Kurang lebih range-nya di kisaran 18 sampai 22 juta. Ini adalah anggaran biaya untuk tanaman jagung per satuan luas 1 hektar. Next. Nah, secara gambaran umum bagaimana sih analisis untuk komoditi jagung, coba ini kami tampilkan sebelum melakukan kegiatan. Ini adalah hitungan mundur di tahun lalu seperti ini. Next. Nah, sehingga terlihat setiap kegiatan semua anggarannya termasuk kapan waktu dilakukannya ini sudah terlihat semua. Next.
2 menit lagi Pak Zaki. Baik, next. Nah, jadi kurang lebih profit margin untuk jagung itu di 22,2%. Next. Nah, ini adalah contoh lahan yang kami kelola di Indramayu, Jawa Barat. Barangkali Bapak Ibu ada visit ke Pulau Jawa, silakan mampir ke kami di Indramayu, Jawa Barat. Next. Nah, contoh seperti ini tanaman yang existing saat ini. Next. Ini adalah sarana pendukung camp facility yang berada di kami. Jadi camp facility ini sangat perlu bagaimana kita melakukan aktivitas dengan baik. Next. Nah, ini adalah contoh kegiatan dari mulai pengolahan sampai kegiatan tanam ya. Next. Ini adalah kegiatan proses pengairan, PHPT dan lain sebagainya. Next. Ini adalah rangkaian kegiatan panen sampai processing, sampai penjualan. Nah, kurang lebih skemanya seperti itu. Next. Nah, itu yang dapat kami sampaikan. Jadi bicara jagung ini adalah bicara tanaman yang tidak bisa bekerja leha-leha. Tanaman hanya seumur jagung, sehingga dibutuhkan tenaga yang terampil, tenaga yang siap untuk bekerja bahkan di luar waktu. Di luar jam kerja itu sering sekali kami mengalami hal seperti itu. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk Pak Zaki. Terima kasih Pak Zaki. Menarik ya terkait dengan manajemen budidaya jagung. Mungkin Bapak Ibu semua, para perusahaan anggota GAPKI saat ini kan selaras dengan program Astacitanya Bapak Presiden kita ya terkait dengan ketahanan pangan. Kita diminta untuk menanam jagung di kebun sawit, termasuk di program PSR ini. Baik, itu tadi penyampaian materi paparan dari Pak Zaki. Tolong ditahan dulu Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kita lanjut ke narasumber berikutnya pada Pak Bambang Sugianto. Untuk waktu dan tempat 15 menit, Pak Bambang, kami persilahkan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Ketua GAPKI, Pak Ketua Umum GAPKI dan tim, mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, termasuk seluruh Ketua GAPKI di se-Kalimantan yang masih, saya lihat sebagian besar masih di ruangan ini. Teman-teman, para narasumber dan moderator yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian hadirin yang mudah-mudahan masih semangat mendengarkan beberapa paparan yang di sore hari ini cukup menarik sebenarnya topiknya, namun saya punya pengalaman kalau bicara optimalisasi lahan Pak, kebetulan kami adalah PSR pertama di Indonesia dan saya menanam jagung itu lebih kurang hampir 2000 hektar. Masalahnya gagal. Itu masalahnya. Tapi jangan dilihat gagalnya, karena beliau menganggap ini berhasil. Beliau berbudidaya jagung dan beliau sampai bisa menyusun sembilan rupa. Kalau di tanah Jawa berhasil, mestinya di Sumatera, Kalimantan dan pulau yang lain mestinya bisa berhasil juga. Mestinya semangat kita begitu, jangan melihat kegagalan saya. Tapi setidaknya kegagalan kami jadikanlah pelajaran. Nah, saya akan sedikit share nanti Pak, tapi saya tidak tulis di slide ini, nanti saya akan sampaikan secara lisan. Saya lebih fokus untuk sedikit berbicara tentang PSR. Baik, lanjut. Saya sedikit memperkenalkan tentang aspek PIR Indonesia. Aspek PIR Indonesia ini awalnya di tahun 2001 didirikan hanya di Provinsi Riau. Jadi beberapa koperasi produsen kelapa sawit di Provinsi Riau bersepakat mendirikan aspek PIR
Riau di tahun 2001. Kemudian pada tahun 2018 setelah PSR dimulai, kita perlu ikut menyampaikan aspirasi kepada pemerintah sehingga Aspekpir ini kemudian kita bawa secara nasional. Sehingga kami dirikan Aspekpir Indonesia, tapi masih di Provinsi Riau kami dirikan pada tahun 2018. Next, cara singkat. Bicara Aspekpir ini memang tidak bisa kita lepaskan dengan sejarah pola PIR di Indonesia. Yang kita ketahui pola PIR ini lebih kurang hanya sekitar 800.000 hektar sampai 1 juta hektar saja dari total kebun rakyat di Indonesia sampai saat ini. Nilainya memang tidak terlalu besar, namun kita tidak boleh melupakan bahwa pembangunan dan perkembangan sawit di Indonesia itu dimulai dari pola PIR ini di tahun 80-an. Next. Dan PIR serta KKPA itu tersebar di 20 provinsi menurut catatan kami. Dan langsung saja next. Dari 20 provinsi kami sudah memiliki jaringan DPD 1 di 17 provinsi termasuk di Provinsi Kalimantan Barat. Dan teman saya ada Pak Marjitan, Pak Edi, apabila teman-teman GAPKI bermaksud untuk bekerja sama dengan Aspekpir terkait dengan kemitraan, maka di Kalimantan Barat ada Pak YS Marjitan. Beliau insya Allah akan siap membantu untuk PSR dan yang lainnya. Next. Di Aspekpir kita memiliki kelembagaan yang cukup terstruktur. Rata-rata anggota Aspekpir atau petani Aspekpir itu tergabung di kelompok tani, kemudian tergabung di koperasi-koperasi, dan kemudian ada DPD 2 Aspekpir, kemudian DPD 1 Aspekpir, dan ada DPP Aspekpir Indonesia. Dan rata-rata yang tergabung di Aspekpir ini adalah ex-plasma atau ex-program, dan kemitraannya masih jalan dengan catatan dengan berbagai kondisi kemitraan tersebut. Next. Sejarah ringkasnya tadi sudah saya mulai sampaikan bahwa sawit ini di tahun 79 luasnya belum lebih dari plus minus sekitar 260.000 hektar menurut catatan kami. Dan di tahun 80-an itu ada program PIR, NES di beberapa provinsi di Indonesia. Dan berawal dari Inpres nomor 1 tahun 86 inilah kemudian perkebunan kelapa sawit menyebar ke seluruh Indonesia karena melibatkan berbagai kementerian dan melibatkan Gubernur Bank Indonesia, bahkan Kepala Bappenas dan Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal. Next. Nah, dampak positif dari pola PIR ini sudah kita rasakan sejak lama. Dan booming di tahun 2000-an sampai dengan saat ini sehingga muncul ide dari pemerintah untuk bagaimana menjaga keberlanjutan usaha perkebunan kelapa sawit. Yang akhirnya istilah PIR itu mulai dilupakan. Padahal sejarah sawit di Indonesia perkembangannya itu dimulai dari istilah PIR ini. Banyak dampak positif yang kita rasakan, diantaranya dulu ketika sawit dibuka itu rata-rata berada di daerah yang terisolir. Di sana dibuka, kemudian lapangan pekerjaan juga ada, ekonomi meningkat, ekonomi daerah juga meningkat, kemiskinan beranjak berkurang, kemudian daerah-daerah pelosok juga ikut terbangun, dan saya pernah menyaksikan di beberapa daerah, di sentra-sentra sawit, di satu kota kecamatan, pernah saya melihat ada 14 bank yang beroperasi. Saking besarnya perputaran uang di sana dari kelapa sawit. Next. Ini sekedar gambar Bapak Ibu dan ini sering kita saksikan. Dampak positif ini kita tidak ingin kembali seperti yang gambar di tengah. Karena kita diawali dari sana,
Kalau PSR tidak berhasil, ada kemungkinan ya gambar ini nanti yang akan kembali. Lanjut, ini juga sama. Lanjut saja. Nah, sedikit saya akan mencoba menyampaikan tentang problematik di peremajaan sawit rakyat. Semestinya PSR itu nggak sulit, semestinya. Karena duitnya disediakan oleh pemerintah, potensinya ada, objeknya jelas, pihak yang terlibat juga banyak, tapi capaiannya rendah, bahkan jauh dari yang ditargetkan. Ini pasti ada sesuatu. Aturannya juga sangat banyak, dasar hukumnya juga banyak, bahkan dipagarin dengan berbagai aturan sehingga potensi penyimpangan menjadi sangat kecil. Lanjut. Tapi realisasinya seperti ini Bapak Ibu. Realisasinya seperti ini. Kalau kami mencatat mestinya untuk mencapai 500.000 hektar itu tidak sulit. Karena 500.000 hektar itu berasal dari PIR dan berasal dari KKPA yang logikanya kondisinya masih terorganisir, kemitraannya mestinya masih jalan. Kalau ini sulit, saya justru berpikir berarti di sana, di luaran, kemitraan itu enggak jalan. Maka hari ini saya seneng ada tema harmonisasi kemitraan Pak. Enggak perlu diharmonisasi kalau memang sudah bagus kan. Karena jelek itu mungkin. Jadi perlu diharmonisasi Pak Edi. Jadi kalau saya cermati target dan capaiannya justru terus menurun dari tahun ke tahun. Kami dulu PSR 2017, saya masih merasakan sekali euforianya, semangatnya untuk mendapatkan dana ini. Tapi setelah 2020 itu mulai menurun, karena seingat saya di 2020 ini mulai diberlakukan lahan yang diusulkan walaupun sudah ber-SHM apabila berada di kawasan hutan itu tidak bisa lagi dapat bantuan. Nah sebelumnya itu masih boleh. Dan saya melihat di beberapa lokasi lahan yang sudah bersertifikat walaupun berada di kawasan hutan itu masih dapat bantuan. Nah setelahnya kemudian menurun. Maka itu menurut saya menjadi permasalahan yang sangat krusial. Lanjut. Penanamannya juga begitu, tapi ini masuk akal dan wajar karena tidak mungkin begitu cair duit langsung ditumbang begitu saja dan ditanam begitu saja, tidak mungkin. Maka ini saya kira cukup wajar dan menilai keberhasilan pembangunan kebun memang tidak bisa dilakukan tergesa-gesa karena proses pembangunan kebun membutuhkan waktu yang cukup panjang. Lanjut. Ini saya mencatat dari beberapa sumber termasuk dari Ditjen Perkebunan, tantangan program PSR yang diringkas, namun nanti saya akan mencoba melihat lebih detail ke tingkat akar rumput di petani atau tingkat pekebun. Tantangan PSR yang pertama sebagaimana kita sampaikan legalitas lahan, bahkan tumpang tindih, dan belum clear and clean termasuk yang berada di kawasan hutan. Kemudian yang cilakanya ada yang diusulkan itu bukan kebun sawit ternyata isinya. Dan ini sudah ada beberapa pihak yang kemudian terpaksa harus menginap di Hotel Prodeo gara-gara ini. Kemudian berada di kawasan hutan jelas sejak 2020 tidak bisa lagi walaupun sudah bersertifikat. Kemudian masuk HGU di Palembang, Sumatera Selatan, kami juga menemukan yang bermasalah dengan kawasan hutan ini dan juga beririsan dengan HGU. Kita juga menemukan ini Pak di beberapa daerah. Sehingga yang jadi masalah begini, kalau misalnya petaninya itu 500 hektar, yang beririsan hanya 50 hektar, nah yang 450 ini enggak legowo nih kalau digunakan dan jatuhnya dalam jangka waktu lama. Sehingga tanaman kami waktu itu baru umur 26-27 tahun, produktivitas kami terakhir itu masih 23 ton di tahun sebelum PSR dieksekusi.
Di tahun 2017 PSR dieksekusi sampai bulan September produktivitas kami itu masih 17 ton Pak. Tapi karena harganya rendah ya semangat saja nggak apa-apa. Itu kita lakukan. Lanjut. Nah, mari kita coba sedikit bedah mengapa capaian PSR itu kok rendah. Dan pertanyaan ini tidak ada yang berani menjawab secara lugas. Saya tidak tahu sebabnya, padahal duit dikasih, ini bantuan, gratis, nggak perlu balikin, nggak perlu bungain. Kenapa kok orang mau dikasih, nggak berebut menerima? Ini kita mesti bertanya-tanya ini Pak, Bu sekalian. Orang dikasih duit tapi nggak berebut. Di tempat lain, nggak dikasih aja ngambil sendiri Pak. Di tempat saya itu ada beberapa lokasi yang ya nggak dikasih mungut, manen sendiri di kebunnya, di kebun sawit kita. Lanjut. 2 menit lagi Pak. Baik, menurut pengamatan kami itu disebabkan oleh kondisi pekebun dan lahannya, kemudian juga kondisi yang lain. Ini misalnya ada kurang lebih 7 atau 8 kondisi yang saya lihat menjadi penyebab. Lemahnya SDM itu secara rata-rata pasti begitu di tingkat pekebun. Berusia lanjut juga iya, karena dengan berusia lanjut dia tidak bisa mendapatkan pembiayaan lanjutan kalau nggak ada avalisnya. Kalau tidak dikerjakan oleh mitra, kalau dikerjakan oleh kelembagaan pekebunnya. Kemudian juga tidak memiliki sumber pendapatan lain, ini juga masalah yang paling besar. Salah satu masalah yang besar. Petani atau pekebun biasa beli lahan tapi nggak balik nama. Bahkan berkali-kali itu, bisa 3-4 kali berpindah tangan. Yang repot sebagian SHM masih dijaminkan ke bank, pengepul dan lain-lain. Kemudian tadi sudah ber-SHM bahkan di tempat kami di Palembang, Sumatera Selatan, itu ada yang SHM-nya sudah lebih 20 tahun Pak. Bahkan SHM-nya sudah ganti 2-3 kali. Tapi masih masuk kawasan hutan. Ini juga masalah. Lanjut. Juga pekebun tidak mampu, bahkan tidak mau menyediakan biaya pra-PSR dan biaya lanjutan. Dan juga luas lahan yang dikuasai ternyata berbeda dengan luas lahan yang ada pada legalitasnya. Ini juga kita temukan. Next. Kondisi kelembagaan pekebun. Nah, ini yang juga perlu kita cermati. Anggota kelembagaan pekebun itu juga tidak semuanya memiliki simpanan dana permajaan, sehingga ketika harus dilakukan kegiatan pra-PSR, itu lembaga pekebunnya kesulitan. Karena setiap kegiatan mesti berbiaya, termasuk penyediaan pembiayaan lanjutan setelah dana PSR habis. Dan beberapa penyebab yang lain, tetapi lemahnya keuangan dan SDM kelembagaan pekebun ini juga penyebab yang menyebabkan PSR ini capaiannya rendah. Kenapa? Petani rata-rata semangat, senang dan suka untuk menerima bantuan. Masalahnya yang mengusulkan dan yang melakukan permajaan itu yang tidak banyak yang mau. Karena takut dengan konsekuensinya. Lanjut. Nah ini Pak yang menarik pekebun untuk mau PSR itu sebenarnya apa? Ada beberapa kondisi. Tapi yang terpenting menurut saya pekebun mau ikut program PSR itu adalah merasa yakin karena ada jaminan bahwa pasti dia akan mendapatkan bantuan dana PSR dan kebun sawitnya akan terbangun dengan baik. Kalau tidak ada keyakinan ini sulit. Dan tidak banyak pihak yang mau hadir di tengah-tengah mereka untuk mendukung hal-hal ini. Sehingga pekebunnya mau, tapi lembaga pekebunnya ketakutan. Lanjut. Nah, ada beberapa kesimpulan dan saran yang kami sampaikan untuk berbagai pihak. Misalnya sosialisasi, dan ini sudah diatur oleh pemerintah, tapi mestinya lebih masif Pak. Jadi
kita menemukan beberapa sosialisasi yang orangnya itu-itu saja yang hadir. Sehingga ini tidak tersebar luas. Saya kira ini penting dilakukan. Kemudian juga peningkatan SDM dan pendampingan bagi pekebun yang berpotensi untuk ikut PSR, baik pada pranya, pelaksanaannya, dan pascanya. Kemudian ya kita perlu memperbanyak lembaga pekebun. Ada pekebunnya mau dapat bantuan, kalau lembaga pekebunnya nggak ada gimana? Masalah di sana. Solusinya sebenarnya kemitraan. Maka salah satunya kami menyarankan hendaknya PSR ini dijadikan momentum lah bagi para pihak, terutama perusahaan inti dan plasmanya, untuk memperbaiki dan meningkatkan hubungan kemitraannya. Dengan demikian diharapkan PSR itu menjadi lebih dapat diakselerasi sehingga capaiannya lebih tinggi daripada tahun-tahun yang sebelumnya, termasuk pelibatan beberapa asosiasi petani. Saya kira itu juga penting karena menurut pengamatan kami banyak juga para pihak yang tidak betul-betul memahami kondisi real petani di lapangan. Termasuk ada juga lembaga pekebun yang ketakutan ketika PSR menggunakan pola kedua misalnya, pola kemitraan. Dia takut sehingga perlu pendampingan. Nah, kehadiran asosiasi salah satunya saya kira itu bisa membantu kelembagaan pekebun sehingga mereka bisa merasa diperlakukan lebih adil. Saya kira sementara itu yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk Pak Bambang Sugianto. Ya, tadi dinamika kondisi dan juga permasalahan-permasalahan yang timbul ya, makanya kenapa percepatan PSR ini belum bisa berjalan. Baik, kita masuk ke narasumber kita yang terakhir. Ditahan dulu, dicatat dulu pertanyaan-pertanyaan ataupun nanti ide masukan dan sarannya. Kita masuk ke narasumber yang ketiga atau yang terakhir adalah Bapak Muhammad Iqbal selaku perusahaan mitra pendamping dari PT Smart Tbk. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan Pak Iqbal 15 menit. Terima kasih Pak Angga. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini udah yang terakhir masih ngantuk ya. Kita coba yel-yel Gapki dulu ya. Gapki jaya 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 ya. Satu, coba. 1, 2, 3 Gapki jaya jaya jaya. Aduh. Materi bisa minta tolong? Oke, next. Ini mungkin dipercepat aja ya, karena udah di waktu-waktunya udah jam 5 nih. Kemitraan, next. Nah oke, jadi intinya gini, industri sawit itu memang tidak bisa terlepas antara perusahaan dan kemitraan. Saling melengkapi, antara pekebun dan perusahaan itu saling melengkapi. Kan ada lembaga pekebun tadi yang dibilang Pak Bambang, tanpa ada lembaga pekebun juga nggak bisa apa-apa kan Pak ya. Tanpa ada asosiasi dan tanpa ada perusahaan pun pekebun nggak bisa apa-apa, dan tanpa ada mitra pun kita menjalankan usaha tidak bisa dengan tenang, ya kan? Pasti akan ada gangguan usaha di lapangan. Nah, jadi intinya saling melengkapi, yang satu padat modal itu perusahaan, yang satu padat karya itu lembaga pekebun dan pekebun. Ini sebenarnya format yang udah zaman dulu Pak Harto buat, zaman PIR ya, saling melengkapi dulu ya. Nah seharusnya menjadi contoh ke depannya bagaimana pengelolaan kemitraan di sawit itu bisa dipertahankan, karena jelas yang dulu-dulu PIR itu ya hasilnya udah terlihat nyata ya. Oke, next, ini sama aja tadi. Nah sebenarnya ada beberapa keuntungan kemitraan. Pertama, otomatis pendapatan meningkat, kualitas tanaman jelas. Zaman sekarang banyak tuh bibit-bibit palsu kan, kalau kita menanam sendiri ya kan. Kalau bermitra jelas mitranya ngasih bibit yang tersertifikasi. Terus jaminan pembelian TBS, kayak waktu pelarangan ekspor terutama kan, pelarangan ekspor CPO, ya mohon maaf waktu itu kita perusahaan di Smart terutama mendahulukan pembelian dari plasma ketimbang petani pihak ketiga atau petani swadaya kan, karena kan tangki kita waktu itu mau penuh gitu.
Nah terus kita pasti beli waktu itu yang plasmanya yang mitra binaan kita itu kita pasti beli waktu itu. Karena ya kita harus ngatur juga kan flow tangki kita waktu itu. Terus kebun dikelola secara GAP profesional, terbuka peluang baru, petani juga bisa dapat bekerja tapi dengan standar GAP yang ada gitu. Nggak bisa kebunnya dia sendiri tapi semuanya harus standar karena kan biar efektif dan efisien ya Pak ya. Terus sama ya solidaritas lah dengan adanya lembaga pekebun atau koperasi atau istilahnya apa namanya tim yang tadi Bapak bilang kan saling melengkapi. Jadi berjalannya kemitraan ini bisa berjalan dengan lancar. Next, nah ini masuk ke PSR. Tadi yang disampaikan sama Pak Bambang memang Kalbar ini adalah potensi PSR terbesar kedua setelah Riau. Karena sebagian besar PIR ada di sini Pak ya. Tapi kenyataannya nggak tahu sekarang kemitraannya masih berjalan atau enggak. Tapi karena pencapaian PSR juga sangat rendah di Kalbar ini. Memang kondisinya ada yang masih bermitra, ada yang telah lepas kemitraan, emang sekarang banyak petani-petani swadaya yang belum bermitra. Nah ini sebelum PSR, sebenarnya dengan ada PSR itu bisa kembali lagi bermitra dengan membantu. Next. Nah ini prinsip pengusulannya, jadi PSR itu sebenarnya kan ada dua, jalur Dirjenbun atau jalur Disbun yang biasa disebutnya, atau jalur kemitraan. Kalau jalur kemitraan itu langsung lembaga pengubun mengusulkan ke BPDPKS, ke Dirjenbun, langsung ditunjuk surveyornya Sukovindo yang biasanya pakai terakhir, itu sebagai surveyor untuk memverifikasi di lapangan. Lalu penetapan, nah kalau yang jalur dinas itu berjenjang dari Disbun Kabupaten, Provinsi ke Dirjenbun. Nah ini kadang-kadang kalau yang di jalur dinas kenapa lama, karena ada verifikasi berjenjang. Kalau jalur kemitraan verifikasi sekali dari Sukovindo doang. Gitu. Ya ada kurang lebihnya sih Pak memang. Ya next. Nah ini gambarannya, kalau pro kontra tadi saya bilang, kalau pelaksana semua sama, pelaksananya itu perusahaan mitra atau bisa LP, kalau jalur dinas bisa walaupun bermitra juga bisa ngajak jalur dinas. Nah kalau yang di jalur kemitraan wajib oleh perusahaan mitra, karena perusahaan mitra menandakan komitmen untuk membentuk mulai dari penyediaan alat berat, bibit, terus kepastian penerimaan penjualan TBS. Nah kalau jalur dinas selama ini ada yang sampling, yang disukain sama orang-orang sampling. Kenapa? Karena tidak harus mendatangkan setiap petani ke kebun. Sedangkan kalau jalurnya Sukovindo, jalur kemitraan, itu wajib setiap pekebun datang. Diverifikasi, difoto di lapangannya, terhadap fotonya. Nah ini yang paling agak memberatkan. Kenapa? Karena kebanyakan juga ini udah generasi keberapa ya? Ada yang udah diwariskan ke anaknya lagi udah yang sekolah di Jawa ya kan, misalnya kalau yang di Sumatera, atau ada juga yang jadi TKI di luar gitu. Nah, kemarin akhirnya Sukovindo dan Dirjenbun sepakat ada mempermudah proses verifikasi, bisa online, bisa telepon, bisa diwakili. Nah memang ini yang, tapi memang akhirnya proses verifikasinya berjalan cukup lama gitu ya, rata-rata 2 minggu maksimal. Next. Next. Nah ini tadi, yang paling berat dilakukan dalam pengumpulan data untuk pengajuan PSR ini adalah melakukan satu pemetaan. Jadi untuk mengajukan PSR kita memasukkan masing-masing 4 titik koordinat minimal di dalam aplikasi. Sekarang pertanyaan saya, petani bisa nggak mengambil titik koordinat di setiap persilnya? Nah kan itu yang tadi disampaikan sama Pak Bambang yang agak berat Pak ya. Itu yang membuat banyak di lapangan itu petani itu pada ya istilahnya terkendala lah, dan biayanya sangat tinggi kalau memakai surveyor kan. Nah kalau di perusahaan mitra dengan jalur mitraan, perusahaan mitra lah yang melakukan penitikan itu per persil. Next. Nah ini contoh verifikasi lapangan di jalur kemitraan. Setiap petani ini contohnya satu petani ini datang ke lahannya, dia tunjukkan ini lahan saya, lalu difoto sama orang Sukovindo, verifikatornya. Nah kita ini dari perusahaan mendampingi, ada surveyor yang baju biru itu yang sebelah saya itu surveyor dari kita buat meneliti. Kenapa? Karena petani ini tidak tahu persis titiknya di mana lahannya. Karena sebuah satu blok kan bisa beberapa SAM dan situ tidak ada patok-patok yang khusus per persil, nggak ada. Nah itu harus dititik. Kenapa? Karena ketika petani salah menunjukkan lahannya lalu digugurkan. Nah itu. Dan kemarin ada juga kejadian kita salah input koordinatnya. Nah itu ketuker, akhirnya kita bikin surat pernyataan bahwa itu salah input, akhirnya diloloskan. Nah ini yang
yang menjadi salah satu menjadi bukan halangan ya, tantangan di jalur kemitraan. Kenapa? Karena kita membutuhkan resource yang sangat besar. Bayangkan perusahaan harus menyediakan surveyor nih untuk 1.000 hektar itu kemarin 8 orang. Jadi biar bisa kekejar 2 minggu selesai. Itu sekitar 1.000 hektar Pak, bayangin kan 8 orang surveyor, itu costnya berapa. Nah. Next. Oke memang nah ini terakhir. Ini ada pesan sponsor ya Pak ya, gambarannya kita percepat aja. Memang kita disuruh diwajibkan tanam padi gogo di lahan PSR. Ya untuk yang setelah Cap Dirjen yang bulan April itu kita wajib menanam padi gogo di lahan PSR. Memang tadi yang disampaikan Pak Bambang juga kita belum ada cerita suksesnya menanam padi gogo di lahan PSR, tapi kita mencoba mengikuti aturan ya kan. Next. Kalau kita mengajukan tumpang sari itu bisa kita ajukan dulu setelah dapat PSR kita ajukan dulu ke Disbun provinsi atau yang itu bahwa kita minta pendampingan oleh PPL kalau di Sinarmas ya. Next. Nah, sampai terakhir sebelumnya Pak. Sebelumnya. Nah ya, sampai terakhir kita melakukan dokumentasi pengajuan pendampingan oleh Dinas Kabupaten atau Tanaman Pangan di daerah dalam pendampingan padi gogonya itu. Dan kita melakukan padi gogo itu hanya di tahun pertama. Kenapa? Tahun kedua kita tanam kacangan lagi untuk memastikan. Karena kalau kita selama 4 tahun padi gogo terus, takutnya kelembapan tanahnya jadi nggak terlalu maksimal, akhirnya berdampak pada sawit juga. Jadi kita hanya di tahun pertama, tahun selanjutnya langsung kita tanam padi gogo, tanaman kacangan. Next. Nah, yang bisa menjadikan padi gogo itu lokasi penanaman padi gogo itu ada di Gawangan Mati. Yang bisa ditanam padi gogo. Jadi dalam 1 hektar rata-rata cuman 10 sampai 15% maksimal lah ya. Karena yang hanya bisa ditanam itu di daerah Gawangan Mati. Kalau Pasar Pikul ini biasanya dulu ada rumpukan cipingan. Nah next. Nah tekniknya paling ya kita kasih jarak seperti ini lah. Ini pola penanaman ini yang bisa kita lakukan. Tapi kemarin memang hasilnya masih kurang maksimal juga. Kenapa? Karena kalau di Sinarmas tidak ada melakukan pengolahan tanah. Dibajak. Kita penanaman bibit bibit selawitnya itu pakai bor ditanam agak dalam. Jadi kita tidak ngebajak lahan. Nah itulah yang membuat padi gogo ini tidak dapat tumbuh maksimal kemungkinan ya, karena kemarin yang di Kota Baru kita coba hasilnya kebanyakan tumbuh tapi bulirnya kosong. Gitu. Next. Nah tantangannya memang di PSR ini pertama regulasi yang berubah-berubah terus memang terakhir. Terus kedua banyak yang kedua ini perubahan aplikasi ini bikin ya ada banyak perubahan. Nah sekarang ini misal gini, di SHM itu luasannya 2 hektar, ternyata ketika masukkan titik koordinat itu 1,75, maka luasan yang dipakai itu 1,75, tidak 2 hektar. Nah ini menjadi, kita harus menjelaskan juga ke petani, kenapa? Dan mereka pun kemarin aplikasi itu menolak kalau titik koordinat itu satu tumpang tindih misalnya antara persil itu ditolak. Jadi titik koordinat itu harus ada jarak. Nah ini kan agak bermasalah ya di lapangan. Nah terus tadi yang sudah disampaikan Pak Bambang juga perubahan kepemilikan lahan di lapangan udah banyak jual beli sehingga mendatangkan petani agak susah. Terus yang paling berat ya verifikasi terlalu rigid, petani harus datang ke lapangan ditanya masing-masing. Yang ketujuh nih banyak perusahaan-perusahaan yang agak keberatan menandatangani surat pernyataan kelengkapan dan kebenaran data karena takut dapat berimplikasi hukum ke depannya. Nah ini yang sebenarnya harus kita dorong juga nih. Kelengkapan data dan kebenaran. Kalau mungkin kebenaran bahwa dia plasma kita oke lah, tapi kalau kelengkapan data kan banyak orang yang kita nggak tahu nih kooperasinya petaninya beneran petaninya situ atau dia titip nama atau segala macam kita nggak pernah tahu kan. Nah, dari perusahaan yang tahunya kooperasi belum tentu tahu kalau dia pinjam nama karena kan maksimal satu KTP 4 hektar kan. Bisa aja kalau saya punya 10 hektar atau 40 hektar saya pinjam nama-nama orang buat maju kan. Kita nggak tahu itu petani di lapangan seperti apa. Next. Nah usulannya sih kita cukup sampling aja buat verifikasi dengan BART atau RALB yang core macam perjanjian menggunakan BPDKS. Pertanyaan cukup substansi, yang cukup substansi aja tidak usah macam-macam ke pekebun, terutama banyak pekebun yang tua yang udah sepuh juga ditanya macam-macam dia juga kurang paham menjawabnya. Nah foto pekebun itu tidak perlu seluruhnya sampling. Next. Nah ini hasil verifikasi PSR kemitraan dari tahun 2002 sampai tahun 2025. Nah
totalnya baru 13.000 keseluruhan yang lolos jalur verifikasi jalur kemitraan. Yang paling tertinggi memang PTPN. PTPN ini sekitar 5.639, kedua Sinarmas, ketiga Asian Agri. Nah ini data saya dapat dari Sukovindo terakhir hasil yang verifikasi memang tadi yang disampaikan Pak Bambang juga target masih jauh Pak. Kalau jalur kemitraan aja, kan tadi Bapak bilang jalur kemitraan seharusnya lebih gampang kan? Tapi lebih terseok-seok. itu persoalan tadi banyak Pak di lapangan karena ya itulah ya juga banyak kemitraan yang sudah bubar segala macam. Itu juga banyak ya kita temukan, mohon maaf ya Pak ya, moral hazard di pengurus koperasi juga ada gitu. Next. Nah ini beberapa contoh ya. Kita pertama sudah ada tanam perdana tahun 2022 di Riau, terus tanam di next 2023 di Riau juga, terakhir 2024 di Kampar, di Kalsel di Kota Baru. Nah ini yang Sinarmas yang kalau ada acara tanam perdana terkait jalur kemitraan. Nah yang di Padigowo terakhir ini memang kita tumpang sari, tapi hasilnya nggak maksimal. Bulir padi nggak keluar. Nah ini mungkin kita masih juga mencoba gimana caranya ya melakukan tumpang sari di lahan sawit. Nah itu aja, terima kasih. Kalau ada pertanyaan dan jika ada salah kata dan ucapan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk Pak Iqbal. Baik, tadi dipaparkan dari sisi prosedur mungkin ya Pak Iqbal ya, bagaimana cara pengajuan PSR, baik yang melalui jalur kedinasan atau ya. Baik, kepada Bapak Ibu mungkin ada yang mau bertanya, nanti mohon disebutkan nama dan dari mana, juga untuk narasumber yang mana. Mungkin 3 penanya dulu, kami persilahkan. Tadi kalau Pak Zaki memaparkan terkait budidaya tanam jagung, dari Pak Bambang, dinamika, kondisi dan permasalahan realisasi PSR yang dari sisi petaninya ya Pak Bambang ya. Kalau dari Pak Iqbal itu dari aspek regulasi atau prosedur terkait dengan pengajuan PSR. Monggo Bapak Ibu silakan. Dari yang baju biru ya, Mbak apa Ibu yang baju biru? Oh Ade gitu ya, oh iya Ade. Nah silakan. Ade yang baju biru jangan sampai lepas ya, silakan. Mohon disebutkan nama, asal dari mana dan untuk narasumber yang mana. Silakan. Izin sebelumnya Bapak Ibu, perkenalkan saya Desya dari Universitas PGRI Pontianak. Nah ini saya ingin bertanya dan menyampaikan sesuatu sesuai porsi saya sebagai mahasiswa. Dari mana sorry? Dari Universitas PGRI Pontianak. Kalau biasanya dikenal IKIP, sekarang sudah jadi universitas. Nah tadi itu dari Bapak pemateri 1 dan 2, itu kan tadi juga ada yang kedua yang mengenai PSR, ada pencapaian PSR. Menyampaikan kenapa sudah dikasih gratis tapi tidak ada yang rebutan. Itu kalau menurut saya Pak mungkin karena kurangnya di bagian informasi. Nah lalu pertanyaan saya, bagaimana perusahaan dan PT memastikan petani kecil mudah untuk mengakses pembiayaan PSR tanpa terbebani administrasi yang sulit? Lalu untuk mengenai timpang sari, apakah teknologi memiliki peran, misalnya aplikasi pertanian, sensor tanah atau irigasi modern bisa mendukung praktek tumpang sari dalam menghadapi perubahan iklim? Mungkin itu saja Bapak Ibu, Baik. terima kasih. Terima kasih Desya ya. Kayaknya tadi pertanyaan pertama cocoknya ke narasumber 3 ya. Oke, yang pertanyaan kedua terkait tumpang sari mungkin nanti Pak Zaki ya, izin Pak Zaki. Baik, penanya kedua yang ya, di barisan yang belakang, baju putih, mohon. Silakan sebutkan nama, asal dan untuk narasumber yang mana pertanyaannya. Cek. Baik, perkenalkan saya Rahaden, DPW Apkasindo Perjuangan Provinsi Kalimantan Barat. Pertanyaan kami kepada Pak Jaki. Pak Jaki, tadi pemaparan Bapak untuk tumpang sari itu fokus pada padi dan jagung. Kenapa tidak dicoba dengan tumpang sari kedelai
kacang hijau, dan pepaya. Ya kan? Karena kalau semuanya padi jagung, oper nantinya. Karena pengalaman kami 2015 itu unuseful Pak jagungnya. Ya, sehingga ini menjadi catatan. Ya harusnya ini menjadi pembelajaran ataupun koreksi bagi pemerintah untuk mengembangkan jagung. Bukan tidak boleh, tapi mestinya boleh di mapping ya. Contoh Kalimantan Barat boleh kembangkan misalnya kedelai, kacang hijau atau pepaya. Provinsi lain silakan padi dan jagung supaya tidak berlebihan begitu. Itu ya Pak Jaki ya, saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat sore. Maaf tadi dari mana Pak, izin? Rahaden DPW Apkasindo Perjuangan Pak. Apkasindo Perjuangan, Ya. Rahaden. Baik, untuk penanya yang ketiga kita pindah ke sisi sebelah kiri. Monggo itu yang udah angkat tangan. Silakan Bapak. Oke, baik Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Nama saya Timotius Saking Pak dari Lembaga Pekebun KUD Musa Jaya di Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau Pak. Ada beberapa hal yang mau saya tanyakan. Saya lupa persisnya ditujukan dengan siapa ya, tetapi mudah-mudahan bisa mewakili pertanyaan dan juga bisa tertuju yang kepada yang menjawabnya. Yang pertama-tama Pak yang mau saya sampaikan, yang pertamanya yang itu masalah SAM Pak yang Bapak Bambang tadi ceritakan. Perkebunan kita itu zaman Pirtran Pak, zaman Pirbuntran. Kemudian SAM-nya sudah sekali yang berpindah tangan dan sampai ke saat ini Pak, itu sudah mungkin 3 sampai 4 tangan. Kemudian tidak bisa untuk balik SAM, balik namanya. Mohon kepada bapak-bapak yang punya otoritas untuk menyampaikan itu atau membantu kami di Lembaga Pekebun membalik nama. Bagaimana prosesnya dengan BPN, tolong dibantu Pak, kami supaya itu bisa membalik nama. Karena yang pemilik pertama asli itu banyak sudah kembali ke tempat dan juga banyak sudah yang meninggal. Sehingga tidak punya identitas mereka, pemilik asli. Itu yang pertama Pak. Kedua, yang mau saya sampaikan terkait masalah kebun-kebun kita Pak. Yang menjadi permasalahan juga sekarang kebun kita banyak di kawasan hutan lindung. Sementara dari awal kita tertibkan atau kita berkebun itu tidak pernah ditertibkan atau tidak pernah dikasih tahu kebun itu hutan lindung. Tetapi ketika sekarang sudah beroperasi, sudah produksi, itu menjadi kawasan hutan lindung. Jadi niat tekad kita untuk mengembangkan kebun kita jadi tidak berani Pak. Takutnya sudah berkembang, sudah produksi nanti disita negara. Itu sangat kendala yang krusial Pak. Dan juga kalau memang kami mau mengetahui apakah wilayah kami termasuk kawasan hutan lindung, mungkin bisa dikasih tahu kami supaya kami aplikasi apa untuk mengetahui Pak, supaya lahan kami itu masuk kawasan hutan lindung atau tidak. Itu kalau memang ada aplikasinya Pak, mohon diinfokan supaya kami bisa mengetahui. Karena memang seperti hal-hal demikian itu merampas Pak. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau memang hutan kebun kami yang termasuk hutan lindung yang belum kami garap, mohon bantuan pemerintah untuk kontribusi kepada masyarakat yang menjaga hutan itu hutan lindung supaya tidak digarap, tidak diproduksi, diganti tanaman. Ada enggak kontribusi pemerintah untuk membantu masyarakat menjaga hutan itu supaya tidak digarap, tidak dialihfungsikan Pak. Dan terakhir Pak mau saya sampaikan, ini dicerita susah, tidak dicerita susah Pak. Kenapa lembaga pekebun semakin tahun semakin lemah untuk mengusulkan PSR? Saya menyambung dari Ibu dari Dinas Perkebunan Kebun Raya tadi. Kami ketakutan dengan APH Pak.
Itu yang sangat krusial Pak. Ketika kita sudah bekerja sesuai dengan RAB, sesuai dengan prosedur, sesuai dengan SOP, tetapi APH itu sering kali mengintai, mengintip dan masuk. Sehingga menjadi kami ketakutan. Demikian Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Sudah 3 pertanyaan. Kita akan coba jawab dulu. Mungkin pertanyaan pertama kepada Pak Bambang ya. Pak Bambang Sugianto, tadi ada pertanyaan dari Desya ya kalau nggak salah, Universitas PGRI Pontianak, terkait dengan menurut beliau adalah kurang informasi ya kepada para petani. Jadi bagaimana agar informasi itu bisa tersampaikan. Monggo silakan Pak Bambang. Baik, terima kasih. Dari Universitas PGRI Pontianak, informasi secara umum sebenarnya mudah didapatkan karena kalau kita mau browsing di Google pun tentang PSR ini mudah, banyak sekali. Tapi yang jadi pertanyaan ini, apakah bisa diakses oleh petani kecil dengan mudah, murah, tanpa biaya? Ini pertanyaannya tadi. Inti pertanyaannya ini, yang jadi masalah PSR ini tidak bisa diusulkan langsung oleh pekebun secara individual. Jadi pekebunnya harus mau, harus paham, dan ada wadahnya, yakni lembaga pekebun, dan terkecilnya harus kelompok tani. Luasannya minimal harus 50 hektar. Maka di antara kesimpulan dan saran yang kami sampaikan tadi, sebaiknya kemitraan itu diperbaiki. Karena ketika hal-hal seperti ini mentok, menurut saya kemitraan itu salah satu solusi. Maka jadikan momentum untuk memperbaiki kemitraan sekaligus mengakselerasi capaian PSR. Baik dia pakai pola 1 ataupun pola 2. Karena pada dasarnya tetap butuh kemitraan untuk bisa cepat terlaksana PSR itu. Baik mulai dari usulannya maupun pelaksanaannya menjadi baik. Saya kira itu Pak, baik, yang dapat kami sampaikan. Mungkin dari Pak Iqbal Pak, tadi bagaimana peran perusahaan dan Nah ini PT? menambahkan Pak Bambang juga ke tadi buat di Indonesia tadi ya. Pertama memang benar Pak Bambang, banyakan itu petani itu yang udah bubar atau swadaya itu perorangan lah, nggak akan bisa mengajukan PSR sendiri. Itu harus berlembaga. Dan tadi persyaratan pengajuan PSR itu sangat banyak. Harus scan KTP, scan KK, scan SHM, masukkan ke titik koordinat, peta kebun, peta persil, nomor titik poligon. Itu kalau petani yang ngerjain itu emang agak berat. Kita pun di Sinarmas, di tim saya, kita 9 anak magang Pak. 9 anak magang itu untuk menginput tiap hari data-data pekebun dari koperasi-koperasi kita yang akan mengajukan PSR. Bertahap kan soalnya kan. Itu 9 anak magang kita khusus. Nah, makanya sebenarnya ini dengan ada PSR ini ajang rujuk kembali lah kalau yang udah bubar dulu kan kemitraan, ajang rujuk kembali. Ayo kita susun kemitraan lagi yang baru, kita sepakat lagi yang baru gimana ke depannya. Nah, terus yang kedua, tadi ada pertanyaan bagaimana perusahaan membantu petani kecil mengakses biaya permajaan. Nah, di jalur kemitraan itu kita wajib menyediakan dana pendamping. Perusahaan wajib menyediakan dana pendamping dari perbankan. Jadi kan biasanya bank itu kalau langsung memberikan pinjaman ke koperasi agak takut kan. Perlu ada perusahaan sebagai penjamin. Nah disitulah poin kemitraan. Misalnya gini, sekarang di Sinarmas kita memberikan biaya kompensasi. Biaya kompensasi itu jadi kita kan masa tunggu itu 4 tahun. 4 tahun itu nggak ada penghasilan. Kita kasih pinjaman 500.000 per hektar per bulan. Jadi selama 8 bulan dapat 24 juta itu pinjam ke bank. Kenapa? Karena sekarang PSR ini kan 60 juta. Jadi pinjam ke bank itu cuma minimal ya maksimal 20 juta sampai 30 juta lah maksimal kan ya. Sampai atau 40 juta. Nah berarti masih ada kelonggaran nih pinjaman ke bank. Jadi 24 juta dimasukkan itu untuk menutup petani yang selama 24 tahun itu atau 48 bulan itu tidak mendapatkan penghasilan. Nah disitulah dan kita pun kita dan selalu mencari pembiayaan termurah.
Di kita di Sinarmas itu kita ada kerjasama sama beberapa bank sampai bunganya sampai cuma 8% untuk biaya pembangunan kebunnya. Nah itu makanya kan sebenarnya kan udah sangat dibantu lah petani. Kan kita juga pemerintah juga mewajibkan kita bermitra kan. Nah disinilah kemitraan ini bisa berjalan kan. Kita memenuhi kewajiban FKMS, petani dapat bantuan 60 juta, dapat bantuan akses terhadap pembiayaan dana lanjutan. Karena 60 juta sekarang nggak cukup ya. Sangat nggak cukup, harga pupuk aja udah berapa sekarang, udah mahal. Bibit berapa. Nah disitulah peran kemitraan dan peran perusahaan dalam tadi pertanyaannya mendampingi petani kecil atau kelompok tani atau koperasi mengakses pembiayaan. Seperti itu sih. Baik, terima kasih Pak Iqbal. Kayaknya tadi kalau saya ada satu pertanyaan terkait Tumpang Sari ya, desa ya. Mungkin Pak Zaki ini mungkin bisa bantu jawab Pak Zaki terkait dengan Tumpang Sari. Terima kasih. Tadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu dari adik mahasiswi, apakah teknologi bisa untuk mendukung Tumpang Sari? Jawabannya adalah bisa. Kenapa? Contoh kecil, pengolahan lahan aja. Kalau bicara skala besar, kalau tanpa teknologi itu pasti lambat. Ini salah satu contoh aja. Area kebun itu punya jarak yang cukup lebar ya. Cukup lebar sehingga kalau kita tidak menggunakan teknologi ya ini akan lambat. Dan sekarang memang kegiatan plantation, kegiatan-kegiatan pertanian itu memang harus berbasis teknologi. Satu untuk mempercepat aktivitas, kedua memang dengan teknologi ini diharapkan hasilnya pun akan lebih baik. Itu yang kedua, tadi apakah tanaman tumpang sari ini bisa yang lain, kedelai, kacang hijau, pepaya dan lain-lain. Pertanyaan kedua itu ya Pak Zaki ya. Kedua itu pertanyaan dan sekaligus saran yang memang itu harus menjadi alternatif. Karena memang betul sekali saat ini kebutuhan itu bukan hanya padi gogo dan jagung. Namun saya sampai saat ini belum dapat informasi atau kebijakan dari pemerintah apakah untuk komoditi lain seperti kedelai, terus kacang-kacangan itu sudah ada range nilai yang ditetapkan atau belum. Nah saat ini yang sudah menjadi ketetapan pemerintah itu adalah harga gabah dengan jagung ya. GKP, gabah kering panen itu di harga 6.500, itu gabah kering panen. Di jagung per 13 Juli kemarin ketetapannya untuk kadar air 18-20 di 5.500, untuk kadar air 14% di 6.400. Nah ini yang menjadi landasan kenapa saya membawakan topik jagung. Yang pertama karena memang selama ini berkecimpung di jagung. Yang kedua untuk tanaman-tanaman lain pun memang sangat bisa, apalagi kacang-kacangan jenis legum yang tentunya ini bisa membantu perbaikan dari tanahnya itu sendiri. Itu silakan. Baik, terima kasih Pak Zaki. Jadi memang kalau bisa disimpulkan memang saat ini yang difokuskan oleh pemerintah itu kaitannya dengan program ketahanan pangan untuk budidaya jagung dan padi gogo ya. Tuh, silakan Pak Iqbal. Untuk PSR di Permentan 5 emang diwajibinnya justru padi gogo. Dan bisa dari 60 juta itu dikasih porsi 7 juta 500 ya, 7 juta. Sekitar 7 juta 500 sampai 7 juta 300 untuk padi gogo per hektar. Jadi ya 7 juta 800 ya. Ya untuk padi gogo itu. Nah jadi memang sekarang yang untuk PSR itu dengan dana BPDPKS ya diarahkan untuk padi gogo gitu untuk saat ini. Seperti itu. Baik, demikian. Mungkin tadi usulan Bapak siapa tahu nanti kebijakan ke depan berubah ya Pak ya. Bisa dicoba untuk tumpang sarinya kedelai atau kacang hijau ataupun pepaya. Baik, kita masuk ke penanya yang ketiga tadi dari Lembaga Pekebun ya dari Kabupaten Sanggau. Ini cukup ini nih, ini entah keluh kesah atau pertanyaan jadi ini juga ya curhat mungkin ya Pak ya gitu loh. Jadi pertanyaannya
bagaimana bisa membantu untuk balik nama ya Pak ya dari sertifikat hak milik yang sudah hampir 3 kali berganti nama mungkin ya Pak ya itu ya. Ini mungkin dari para narasumber ada yang bisa kasih masukan atau inputan? Wow, silakan Pak Bambang Sugianto, monggo Pak. Baik, SDM yang berpindah tangan berkali-kali, pemilik lamanya sudah meninggalkan tempat, tidak berada di tempat, bahkan tidak diketahui di mana alamatnya. Gitu kira-kira Pak kejadiannya. Iya, siapa tuh Pak Bambang Bagaimana juga punya pengalaman lah. cara mensiasatinya? Tanya aja Pak ke notaris. Notaris pasti tahu itu caranya. Itu yang pertama, alternatif yang pertama. Tapi kalau untuk kepentingan usulan PSR, setahu saya itu cukup surat keterangan kepala desa. Surat keterangan kepala desa, siapa pemilik saat itu atau saat ini. Itu untuk usulan PSR boleh. Atau kalau di beberapa kabupaten lain, saya pernah temukan itu dengan warmaking Pak. Jadi surat keterangan ini di warmaking ke notaris, itu juga bisa diterima. Oke, itu masukannya Pak. Mungkin dari pengalaman Pak Bambang, tapi istilahnya masih ada jalan lah Pak ya. Gitu loh. Itu pernyataan berikutnya ini Pak terkait dengan kawasan hutan lindung nih Pak. Gitu kan, tidak pernah diinfo kami, maka itu kami takut untuk membangun kebun nanti takut disita oleh negara. Apakah ada aplikasi untuk bisa mengetahui bahwa areal kami ini masuk kawasan hutan atau tidak? Benar begitu ya Pak ya? Pertanyaannya kira-kira. Nah ini nih. Silakan Pak Bambang. Ya. Pak Bambang kan dari sisi pekebun nih, tahu itu biasanya. Ya, banyak Pak aplikasi untuk mengetahui ini banyak. Di antaranya yang pertama berkaitan dengan pertanahan, itu ada sentuh tanahku di BPN. Ada sentuh tanahku itu berkemungkinan untuk mengetahui apakah di sekitar atau tanah kita berada di kawasan hutan atau tidak. Kemudian ada aplikasi Bumi ATR BPN, itu juga bisa dicoba. Masih banyak Pak, ada sekarang peta interaktif sigap KLHK, itu memang khusus disediakan untuk itu. Jadi para pekebun bisa langsung mengetahui sebelum diusulkan PSR, bisa dicek apakah lahan kita berada di kawasan hutan atau tidak. Bahkan kita bisa mengetahui kebun kita itu seandainya berada di kawasan hutan, itu hutan apa, itu bisa diketahui dengan beberapa aplikasi ini. Ya Bapak bisa searching di Google, saya kira itu informasinya terbuka sekali. Barangkali itu Pak. Baik, terima kasih. Ini dari panitia udah ngasih sinyal. Jadi demikian Pak, tadi nanti untuk yang kait dengan kawasan hutan dan apa kontribusi dari pemerintah untuk kami masyarakat yang menjaga hutan, tadi mungkin lebih tepatnya nanti ke apa ya, instansi kehutanan mungkin Pak ya, karena kebetulan di sini tidak hadir. Izin Bapak, jadi mungkin yang pertanyaan itu nanti kita keep dulu. Dan dari panitia juga sudah memberi sinyal waktu bahwa waktunya sudah habis untuk sesi kami. Terima kasih kepada Bapak Ibu, kepada Bapak para narasumber, Pak Zaki, Pak Bambang juga Pak Iqbal, juga tadi kepada audiens yang sudah memberikan masukan maupun pertanyaan kepada kami. Kami tutup untuk sesi yang terakhir ini terkait dengan PSR. Itu saja yang bisa kami terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berikan apresiasi kepada para narasumber dan juga moderator. Mohon izin Bapak-bapak boleh untuk berdiri dan Selanjutnya kepada Bapak Ketua Umum GAPKI, Bapak Edi Martono, kami persilahkan untuk memberikan plakat kepada narasumber dan moderator. setelah nanti untuk diberikan plakat kami mohon untuk dapat diberikan bersama. Terima kasih kepada Bapak Ketua Umum GAPKI, Bapak Edi Martono yang sudah berkenan untuk memberikan cindramata ataupun juga plakat kepada moderator dan juga narasumber. Alicia, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya sesi ketiga pada kesempatan hari ini, maka menutup rangkaian acara hari pertama Borneo Forum ke-8 tahun 2025. Kami informasikan Bapak dan Ibu para peserta
Borneo Forum ke-8 tahun 2025 kita akan berlanjut di sesi kedua ataupun hari kedua besok pagi tepat pada pukul 8 dan kami informasikan hal penting. Mohon kerjasamanya pada seluruh peserta kiranya dapat melakukan registrasi pada pukul 7 sehingga tepat pada pukul 8 kita akan memulai langsung seminar di sesi ke-4, 5, dan 6 serta nanti akan ada closing ceremony. Mengingat besok adalah hari Jumat, kita bersama-sama mohon kerjasamanya untuk dapat sedini mungkin bisa registrasi dan ada kabar berita baik dari panitia. Tadi kami sudah dibisikkan ataupun diinformasikan besok pagi bagi para peserta yang melakukan registrasi secara on time akan diikutsertakan dan akan mendapatkan kupon lucky draw Bapak Ibu sekalian. Boleh tepuk tangan dulu? Jadi besok siap-siap siapakah di antara kita yang akan mendapatkan hadiah lucky draw tersebut? Sudah disiapkan beberapa hadiah untuk Bapak dan Ibu. Dan dengan demikian kami menutup rangkaian acara Borneo Forum ke-8 tahun 2025. Setelah ini kami informasikan khusus para anggota Gapki, kita akan ada acara welcome dinner di tempat yang sama di ballroom ini pada pukul 19.30. Dan jangan lupa untuk temanya itu country. Betul sekali. Jadi nanti kita pada malam hari ini akan bersama-sama berfellowship dengan seluruh anggota Gapti yang tergabung dalam Gapki untuk berfellowship bersama. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, saya Raditya. Dan saya Alicia. Sampai jumpa di esok hari untuk Borneo Forum ke-8 tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gapki, jaya, jaya, jaya. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin berfoto di backdrop kami persilahkan dan mohon bantuannya, kerjasamanya. Kita akan melakukan setup untuk acara fellowship dan gala dinner. Untuk itu dengan tidak mengurangi rasa hormat, kiranya Bapak dan Ibu semuanya dapat meninggalkan ballroom karena kita akan memerlukan waktu untuk setup acara fellowship nanti malam. Terima kasih.